Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya Akbar Gesa Sibuan dengan NIM 10 20 12 14 427 dari kelas BS1 TI 48 reguler 12 ya. Kali ini saya akan menganalisis tentang acceptance sampling yang dari hands-on waktu itu ya. Eh, saya dari kelompok 10 mendapatkan studi kasusnya itu sepatu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian nomor satu ya. Terus ini dari soalnya ya, ini ada inspection level. Nah, general inspection level itu didapatkan sebesar 3. Terus lot size itu ada 500, ada AKL-nya 2,5%. Terus jenis pemeriksaannya di sini normal. Jenis pemeriksaan ini juga ada 3 ya. Pertama itu ada longgar, ada normal, sama ada ketat. Oke. Terus di sini di bawah kita lihat juga ada SSP sama DSP. Dengan sampel size itu sebesar 80. Kalau DSP itu ada dua. Yang pertama itu 50, yang kedua itu 50 juga. Terus yang SSP yang s- kode letter itu AC itu sebesar 5. DSP itu yang pertama dia 2, yang kedua dia 5. Yang RE juga di sini ada SSP-nya 6. Yang kalau DSP itu 6 sama 7 ya. Mungkin kalau yang nomor satu nih masih singkat lah, masih mudah lah. Terus kita langsung lanjut aja ke nomor 2. Di sini kita mengidentifikasi temuan dengan menerapkan SSP sama DSP. Temuannya kan di sini D-nya itu kurang dari 5 sama 6 ya. 5 sama 6 yang untuk bagian SSP. Nah, ini yang SSP 5 sama 6 ya. Bisa dilihat dari sini. SSP AC sama RE-nya 5 sama 6. Jadi otomatis yang di bawah 5 ini dia diterima, tapi kalau di atas 6 ini dia bakal ditolak. Nah, ini keputusannya diterima dan ditolaknya. Kalau untuk bagian DSP kita dari temuan N1-nya itu kita coba dari 2 ya. Nih pertama nih dari 2. Dari 2 sampai ke 6. Oke. Untuk yang DSP, yang D1 kurang dari sama dengan 2 itu keputusannya udah diterima. Nah, kenapa di sini kosong di temuan N2 dan total temuannya kosong, lalu cuman ada di keputusan karena yang di D1 ini D1 kurang dari sama dengan 2 dia udah pasti diterima. Kenapa? Karena ini kurang dari sama dengan 5 aja dia diterima. Jadi ini udah pasti keterima. Dia tidak lanjut ke temuan kedua atau pengecekan kedua. Nah, jadi tidak ada juga total temuannya. Terus keputusannya udah langsung diterima. Kalau yang D1 kurang dari sama dengan 3 dia harus ngambil sampel kedua dulu. Nah, kita lanjut ke sampel kedua. D2-nya itu kurang dari sama dengan 4 sama D2-nya itu lebih dari sama dengan 4. Total temuannya di sini D1 ditambah D2 ya. Kurang dari sama dengan 5. Ini dari mana D1 sama D2 kurang dari sama dengan 5? Jadi dia D1-nya kan di sini kita udah tahu ya. D2-nya kan di sini kita nyoba di temuan N2-nya ini 2, berarti D2-nya itu 2. Nah, D1-nya itu dari yang sini. D1-nya itu kita harus nyari dulu. Berarti kan D1-nya 3. Oke, berarti 3 ditambah 2. Masih kurang dari 5. Itu berarti 2. D1-nya 2, D2-nya 2. Berarti kan 4. Dia masih kurang dari 5. Berarti dia diterima. Kalau yang D2 ini kan D2-nya 4. Berarti D1-nya itu ini 4 sama 2, 6. Berarti kan nih lebih dari sama dengan 7. Karena 7 dia otomatis di sini dia masuknya ditolak karena temuan yang sebelumnya yang DSP itu batasnya kan 6. Nah, 6 aja dia ditolak. Makanya ini yang kalau 7 dia ditolak. Nah, ini caranya masih sama sih sampai ke bawah-bawah juga yang D1 kurang dari sama dengan 4. Ini kan D1-nya 3, ini D1-nya 4. Nih, coba yang D1-nya yang nih, D1-nya kurang dari 5. Berarti D1-nya 5,
ini temuan N2-nya D2-nya nol. Harus nol karena apa? Karena batasnya kan 5. Jadi kalau 5 tambah nol dia hasilnya 5. Kalau 5 dia masih diterima. Sedangkan kalau yang D2-nya lebih dari 2, jadi 5 tambah 2 sama dengan 7. Yang bawah ini otomatis dia ditolak. Nah, kenapa yang bawah ini kosong? D1 lebih dari sama dengan 6 dia tolak dan temuan N2-nya dia nggak lanjut ke sampel kedua. Itu karena dia di sini D lebih besar sama dengan 6 itu ditolak. Nah, di sini kan D lebih besar, D1 lebih besar sama dengan 6. Itu otomatis langsung ditolak. Itu nomor 2 segitu lah ya. Kita langsung lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita disuruh tentukan peluang penerimaan dan risiko perusahaan kalau menerapkan SSP sama DSP. Nah, pertama ini keputusannya ini masih sama ya kayak tadi ya. Tapi sekarang di sini ada peluang keputusan. Peluang keputusan tuh gimana rumusnya? Di sini ada Poisson dot dis terus 5 ngambil dari yang ini SSP sama DSP. Jadi sebelumnya kita ngerjain yang bagian sini dulu. Di sini 80 dikali 2,5 sama 50 kali 2,5. 80 sama 50 dari mana? Ini 80 sama 50 itu dari yang nomor satu ini. Nah, sampel size-nya kan 80, terus yang DSP itu 50. Jadi kita ngambilnya dari situ. Terus 2,5 dari mana? 2,5 itu dari AQL-nya. AQL dapat dari studi kasus. Oke, baru kita bisa ngitung ini. Poisson menggunakan rumus Poisson disk. Poisson disk itu rumus untuk menghitung probabilitas ya, gampangnya. Nah, ini 5 sama ini kan Poisson disk 5 di sini, 5 dari sini, G6 itu dari sini, terus true. Terus yang kalau yang untuk bawahnya itu tinggal satu dikurangin ini karena kan untuk menghasilkan satu gitu kan 0, sekian ini. Jadi tinggal rumusnya tinggal satu dikurang yang atasnya, yang pakai Poisson disk tadi sebelumnya, temuan sebelumnya. Terus yang ini kan tadi udah, terus ini tinggal ngambil dari yang ini peluang keputusan SSP ini dari temuan yang 5. Terus yang resiko perusahaan itu yang ditolak berarti dia masuknya ke sini. Dan kita lanjut ke metode DSP. Ini masih sama sih kayak yang sebelumnya caranya, tapi di sini ada ditambah peluang keputusannya. Nah, peluang keputusan itu kan di sini kita pakai tetap menghitung probabilitas lagi ya, 0,8 0,88 sekian tadi. Nah, ini ngambil ya karena ini DSP, berarti kita ngambil yang DSP ini. Poisson menggunakan rumus probabilitas tadi. Nah, ini kan D1-nya kurang dari sama dengan 2. Berarti rumusnya awalnya Poisson disk dalam kurung 2, terus yang DSP tadi, udah. Habis itu yang sampingnya, yang dia langsung diterima. Nggak lanjut ke sampel kedua, karena dia otomatis diterima. Terus yang kedua juga sama aja, caranya masih ini diterima juga. Nah, kalau yang terima di lot yang ini caranya dia pakai rumus ini Poisson disk, terus 3 itu dari yang temuan N1, terus H6 tetap pakai yang DSP, terus tapi kita dikalikan lagi sama probabilitas yang sebelumnya, tadi 2 sama cara yang sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau yang ini untuk jumlahnya tinggal kita mudah menggunakan rumus sum ya, atau menjumlahkan semuanya lah di baris itu. Terus peluang terima lotnya itu tinggal tambahkan yang bagian sini sama ini, yang terima lot N1 sama N2. Terus peluang tolaknya tinggal dikurang, satu kurang satu dikurang peluang terima. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, di sini ini yang mulai banyak ya. Sebenarnya ini tidak sebanyak itu juga sih, karena terlihat banyak saja. Di sini kita udah ditentukan ya, P-nya itu berapa berapanya. Lalu di sini kita menggunakan SSP terlebih dahulu. SSP itu kan tadi eh, si apa sampel size-nya itu kan 80 ya. Kalau yang DSP itu 50. Di oke. Jadi ini dikali 80 yang si 2,5 ini ya 2,5 2,50 ini dikali sama
80 karena SSP itu sampel size 80. Kalau yang DSP itu dikali dengan 50. Nah, dia ada ininya. Berarti terus kita lanjut ke cara menghitung PA-nya ya. Itu menggunakan rumus probabilitas lagi. Terus dia menggunakan yang 5 ya, karena di sini kan tadi awalnya kan 5 nih, AC-nya itu 5. Oke. Nah, itu sampai ke bawah, tinggal di drag aja kalau rumusnya udah seperti ini. Terus yang bagian sini, karena DSP tadi 50 sampel size-nya, berarti kita tinggal kalikan saja sama yang B7 tadi, yang P-nya itu. Yang ini juga sama seperti PA ini, kalau PA yang satunya lagi, dia harus dikalikan dengan probabilitas yang itu juga. Jadi kayak pangkat 2 gitulah. Terus yang PA sama dengan PA1 tambah PA2. Nah, ini tinggal ditambahkan ya, tinggal di sum yang bagian PA1 sama PA2 untuk bagian DSP. Nah, untuk mendapatkan AOKI SSP ini, dia rumusnya itu yang bagian ini PA SSP, ini kan yang SSP dulu ya kita bahasnya yang terus PA SSP dikali dengan 500, 500 tuh total, ini bukan total, lot size-nya 500, 500 dikurang si apa tadi namanya? Si sample size. Nah, dari situ baru dikalikan dengan yang awal tadi yang P-nya dibagi dengan si lot size-nya 500. Untuk yang si DSP juga dia mirip-mirip ya. Caranya juga hampir-hampir mirip lah. Karena lot size masih sama, dia di 500, tapi di bagian sampel size dia beda. Dia 50, berarti kan kurang 50-50. Terus em, yang awal tadi P-nya itu dibagi dengan 500 masih sama. Begitu sampai ke kanan. Nah, untuk bagian sini kita menentukan C, CR key sama AO key L-nya. Gimana kita nentuinnya? Kita cari di sini yang mendekati dengan kita yang mendekati dengan si 11 11 atau ke 12. Di sini udah kita lihat di PA-nya. Yang di sini yang paling mendekati sampai bawah itu adalah bagian sini 10,41%. Terus kalau DSP kita nggak ngeliat dari yang PA1 sini sama PA2, tapi kita ngeliat yang dari hasil penjumlahannya, yaitu dari sini. Nah, ini kan yang paling mendekati kan 11,27%. Ya, kita tandain dulu nih, kita kuningin dulu. Baru yang SSP-nya, kenapa di sini 11,50, di sini 10,41? Karena yang dilihat itu bukan di bagian sininya, tapi dilihat itu bagian P-nya. Di sini kan P-nya itu bagian 11,50%. Nah, itu tinggal ditaruh di sini. Yang ini juga yang 11,27, sampingnya kan P-nya itu 10,50. Tinggal di link. Terus AOQL itu tinggal di max max yang bagian AOQ SSP. Nih, dia AOQ SSP sama yang bawahnya itu yang DSP-nya tinggal nge-max yang bagian AOQ DSP. Seperti itu. Kalau yang bagian bawahnya ini rangkuman hasil ini tinggal dari sebelumnya saja ya. SSP juga masih dari yang sebelumnya, ini juga dari sebelumnya. Ini nomor 4 segitu ya. Nomor 5 kita lanjut nomor 5. Nomor 5 nih 80 ini yang SSP ya. Kita disuruh tentukan potensi biaya yang timbul untuk bila menerapkan SSP dan DSP. Potensi biayanya gitu kan. Nah, di sini rumusnya itu adalah eh, sample size ditambah dalam kurung lot size dikurang sample size dikali K14. K14 itu dari yang sini tadi, resiko resiko perusahaan. Resiko perusahaan dapatnya dari nomor 3 tadi. Nah, ini tinggal di link saja, nanti tinggal dikali-kali. Ini tinggal di link. Ini baru dikali. Yang DSP juga sama, dia 50 kan tadi. 50 dikali yang bagian terima lot terima lot N1-nya, terus habis itu ditambah 50 tambah 50 karena dia SSP-nya kan ada dua nih, pertama sama kedua. Jadi 50 tambah 50 dikali sama si terima lot N2. Habis itu baru dia dikali lagi sama resiko perusahaannya. Jadi
lebih panjang lah, walaupun bedanya cuma satu. Kan kalau di DSP tuh dia ada dua, ada terima load N1 sama terima load N2. Kalau di SSP itu nggak ada. Walaupun bedanya cuma satu, cuman rumusnya agak lebih agak panjang lah, lebih panjang lah. Terus ini rumusnya ada seperti itu ya. Terus ada potensi biaya SSP sama DSP-nya. DSP-nya. Nah, ini yang kita hitung. Biaya inspeksinya itu kan 4.500 sama 45.000. Terus volumenya itu tinggal kita eh, tinggal kita ambil dari si ini ini dibuletin maksudnya ya. Kenapa ini kan ngeling ya B6. Kenapa dia 86 sih 87? Ini dia dibuletin volumenya ini. Nah, terus jumlah biayanya itu tinggal yang si ini dikali dengan yang si SSP yang ATI dikali dengan biaya inspeksi. Terus yang sampingnya volumenya itu yang bawahnya yang DSP. Ini kan DSP. Terus tinggal sama rumusnya. Yang bawah dikali dengan yang biaya inspeksi. Yang biaya itu sebesar 45.000, 45 itu sampingnya tidak ada. Terus kita tinggal mentotalkan biaya. Kalau mentotalkan kita hanya menggunakan rumus sum saja dari atas ya ini. Nah, sampingnya ini ini ada rumus ya. Kita dikasih contoh juga untuk mempermudah kemarin. Nah, ini masih ini tinggal di link aja dari yang slide-slide sebelumnya lah. Ada jumlah peluang, ada resiko perusahaan tadi kan. Terus yang kebetulan nomor 6 di sini saya belum sempat mengisi ya. Jadi saya hanya bisa menganalisis atau menjelaskan eh, hanya sampai nomor 5. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.